Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan upload video dengan judul Bahas Tuntas Industri Gula Merah berbasis tebu dengan sistem masak adalah pan terbuka. Pada sebelah kiri adalah furnace bara api dari pembakaran di dapur open pan dengan menggunakan ampas. Di tengah adalah open pan, di mana kelihatan masakan sudah mendekati titik didih masakan berupa magma. Sebelah kanan adalah produk dari gula cetak dari tebu. Ini retak-retak ini menunjukkan bahwa tebu sudah masak sekali. Silakan pemirsa membuka www.youtube.com/id Sumarno DB8RH. Kemudian pada PowerPoint berikutnya ini mengenai latar belakang. Dalam rangka mewujudkan swasembada gula nasional sejak 9 tahun yang lalu telah dikembangkan tanaman tebu di luar Jawa, antara lain di daerah Aceh, yaitu Takengon, Provinsi Sulawesi Tenggara, Labuya, Maluku Utara, dan Papua. Tanaman tebu di daerah tersebut sampai tahun 2016 sudah berkembang dengan baik. Luas areal mencapai 10-80 hektar. Namun sampai 2016 tebu belum bisa digiling untuk dijadikan gula kristal putih atau GKP. Karena di daerah tersebut belum ada pabrik gula putih atau white sugar. Salah satu faktor pertimbangan adalah biaya investasi untuk pendirian pabrik gula baru sangat tinggi, bisa mencapai triliunan rupiah. Ini merupakan suatu kendala pabrik-pabrik yang di luar Jawa yang mau berkembang. Kemudian PowerPoint ketiga adalah pada waktu itu, yaitu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan telah mengambil langkah yang tepat, yaitu untuk mengatasi tanaman tebu di daerah, yaitu dengan dikembangkan unit-unit pengolahan gula tebu dengan biaya investasi yang relatif murah. Pabrik gula PG berdiri sejak zaman Belanda. PG untuk memproduksi gula putih, di samping pabrik gula putih sejak itu sudah ada pengrajin gula merah dengan bahan baku tebu. Produksi gulanya disebut gula merah atau dikenal dengan istilah gula Jawa. Gilingan yang digunakan pengrajin gula merah pada zaman dulu hanya menggunakan 2 rol gilingan dengan posisi gilingan vertikal. Tenaga yang cocok dan murah untuk menggerakkan gilingan posisi vertikal adalah menggunakan tenaga sapi atau tenaga kerbau. Pada PowerPoint keempat, jadi kita garis bawahi tenaga yang cocok dan murah untuk menggerakkan gilingan tebu, posisi gilingan vertikal dengan 2 rol gilingan adalah menggunakan tenaga sapi atau kerbau. Ini juga dilakukan di negara India. Mutu tebu pada saat itu sangat bagus. Harkat kemurnian atau HK atau purity, nira peran pertama atau NPP tinggi sekali, bahkan bisa mencapai di atas 90% dan rendemen di atas 14%. Karena tingginya kandungan gula atau sukros dalam tebu,
Walaupun pemeran nira hanya menggunakan 2 rol gilingan saja, masih tetap menguntungkan. Di samping itu, tenaga untuk menggerakkan gilingan masih cukup murah karena menggunakan tenaga kerbau atau sapi, tidak menggunakan tenaga diesel dengan bahan bakar minyak. Kita lanjutkan ke poin 5. Karena tingginya kandungan gula atau sukrus dalam batang tebu, walaupun pemeran nira hanya menggunakan 2 rol gilingan saja, namun masih tetap menguntungkan. Di samping itu, tenaga untuk menggerakkan gilingan cukup murah karena menggunakan tenaga kerbau atau sapi, tidak menggunakan BBM. Gilingan yang digunakan pengrajin gula merah pada zaman dulu hanya menggunakan 2 rol gilingan dengan posisi gilingan vertikal. Tenaga yang cocok dan murah untuk menggerakkan gilingan posisi vertikal yaitu menggunakan tenaga sapi atau tenaga kerbau. Kita lanjutkan. Mutu tebu pada saat ini atau pada waktu sekarang berbeda jauh sekali dibanding mutu tebu pada zaman itu. Antara lain ditengarai dengan HKNPP yang rendah, umumnya di bawah 80%, dan break rendah di bawah 19%. Mutu tebu yang rendah, HK lebih kecil dari 90%, sulit diolah untuk menjadi gula merah yang bermutu baik. Jadi kalau dipaksakan, kualitas gula merahnya melenyek, tidak bisa keras karena kemurniannya rendah. Kenyataan seperti itulah, maka sudah saatnya diperlukan inovasi teknologi alternatif untuk pengolahan gula merah tebu yang efisien, gula bermutu baik, dan punya nilai ekonomis, sambil menunggu pembangunan pabrik gula baru atau gula kristal merah. Kemudian ini metodologi analisa kualitas bahan baku, antara lain mutu nira tebu meliputi persen break atau kekentalan atau zat padat terlarut di dalam 100 gram larutan, persen pol atau kadar gula, dan harkat kemurnian atau HK. Kemudian kinerja gilingan dan pengolahan gula merah. Hasil pemeran gilingan atau faktor perah dalam persen seharusnya lebih minimal atau lebih besar dari 65%. Efisiensi pengolahan antara lain rendemen dan gula merah. Analisa kualitas gula merah adalah persen break, warna gula, kadar air, dan tekstur kristal. Selanjutnya, konstruksi mesin dan peralatan sistem massa open pan dirancang sesuai kapasitas produksi. Energi, penggunaan ampas tebu semaksimal mungkin, dan suplasi bahan bakar alternatif seminimal mungkin. Kemudian metodologi lanjutan. Cara menghitung rendemen gula merah. Pada pengrajin gula merah tidak ada produksi samping, yaitu tetes. Jadi semua nira akan menjadi gula merah. Misalnya tebu digiling 1000 kilo dengan faktor perah 65%, akan dihasilkan nira NPP 650 kg. Break NPP umpama 20%, maka dihasilkan berat break adalah 20/100 kali 650 kg atau 130 kg break. Break gula merah 97%, maka dihasilkan gula merah 130 dibagi
buka kurung 97/100 tutup kurung sama dengan 134,02 kg. Rendemen gula merah persen tebu adalah 134,02 per 1000 kali 100% sama dengan 13,4%. Metode lanjutan, jadi ada dikatakan rendemen teoritis gula merah adalah 134,02 per 1000 kali 100% sama dengan 13,40%. Rendemen efektif gula merah adalah berat gula merah dibagi berat tebu kali 100%. Umumnya hasilnya sedikit di bawah rendemen teoritis karena ada kehilangan-kehilangan, antara lain kehilangan nira, masakan yang kececeran, dan pembersihan nira yang sedang menguap, yaitu udara dan kotoran nira perlu dibersihkan. Kemudian PowerPoint ke-10. Ini kami mengucapkan salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatian pemirsa dalam mengikuti video yang kami tayangkan. Selanjutnya akan kami upload video yang kedua, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat khususnya untuk pengrajin gula merah di Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.